Oke, teman-teman, selamat datang. Saya dengan Raymond. Sekarang kita akan coba belajar khususnya mengenai pengisian alamat pembeli pada faktur pajak sesuai dengan Pers 11 PJ tahun 2025 ini. Ya, kita mulai ya sekarang ya. Sesuai pasal 30 ayat 2 Pers 11 PJ 2025, faktur pajak harus dibuat dengan mencantumkan keterangan terkait penyerahan BKP dan ataupun JKP. Salah satu keterangan yang harus dicantumkan yakni alamat pembeli, BKP ataupun JKP. Tentu aja ya, kita udah nggak perlu lagi tahu itu. Jadi pokoknya kita harus cantumin alamat pembeli. Tapi alamat yang gimana nih? Oke, ketentuan umumnya lampiran D per 11 tahun 2025. Ingat ya teman-teman, lampiran D. Menjelaskan penulisan alamat lazimnya didahului dengan nama jalan dan diikuti dengan nomor bangunan, nomor RT dan RW, nama kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, serta diakhiri dengan kode pos. Nama kawasan atau area seperti apartemen, gedung, kantor, atau kompleks perumahan dapat ditulis sebelum nama jalan. Ya, kemudian apabila tidak memiliki nama jalan atau tidak berada di suatu jalan tertentu dan tidak memiliki nomor bangunan, penulisan alamat paling sedikit mencantumkan nomor RT dan RW, nama kelurahan atau desa, kecamatan dan kabupaten atau kota, serta diakhiri dengan kode pos. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut alamat yang mana yang harus ditulis. Oke, BKP atau JKP diterima di tempat selain tempat tinggal kedudukan. Oke, dalam kondisi tertentu, penerimaan BKP atau JKP dapat saja terjadi di tempat lain yang berbeda dengan tempat tinggal atau kedudukan pembeli. Misalnya, PKPA berkedudukan di kota B, pembelian BKP dikirimkan dan diterima di kota C. Jadi beda ya gitu ya. Dalam hal BKP atau JKP dikirimkan atau diserahkan ke kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, misalnya kawasan berikat yang berbeda dari tempat kedudukan dan penyerahannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, ya. Alamat yang dicantumkan adalah alamat tempat kegiatan usaha yang menerima BKP atau JKP. Jika penyerahannya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, penjual dapat mencantumkan alamat tempat tinggal atau kedudukan atau TKU yang menerima BKP atau JKP. Sementara itu, apabila penyerahan dilakukan di tempat selain tempat tinggal atau kedudukan dan bukan kawasan tertentu, pengisian alamat tidak bergantung pada fasilitas. Penjual dapat mencantumkan alamat tempat tinggal atau kedudukan maupun TKU yang menerima BKP atau JKP pada faktur pajak. Jadi sistemnya sederhana seperti ini. Apakah penerima berbeda dengan tempat tinggal kedudukan? Ya, jika misalnya iya gitu ya berbeda, terus kemudian penerima apakah penerima mendapat fasilitas ya, apakah mendapat fasilitas tidak dipungut? Jika iya, ya, terus kemudian masih lanjut nih, penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, ya, maka nih, ya, kita lihat di sini jika penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maka yang ditulis adalah alamat pembeli yang dicantumkan itu adalah apa? TKU yang menerima, ya, tempat kegiatan usaha yang menerima. Tapi bagaimana dengan penerima berbeda dengan tempat tinggal atau kedudukan? Iya, gitu ya. Oke, kemudian apakah dapat fasilitas tidak dipungut? Oke, jika memang, penyerahannya, si penerimanya berada di kawasan atau tempat yang ada fasilitas PPN tidak dipungut, maka lanjut lagi nih, penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut nggak? Jika tidak, maka bisa aja dari tempat kegiatan usaha yang menerima, masih sama ya tempat kegiatan usaha yang menerima. Tetapi bagaimana dengan kalau penerimanya berbeda tetapi dia tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut? Ya, ini bisa gampang, bisa tempat tinggal, kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang menerima. Jadi antara 2 dan 3 kalau dia intinya gini, kalau penyerahan kita ya tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut, tapi ini kita ngomong pembelian alamatnya berbeda ya. Kalau
alamatnya sudah berbeda, terus kemudian kita lihat nih, apakah dia dapat fasilitas tidak dipungut nggak? Kawasannya dapat nggak? Oke, ketika dia tidak dipungut, maka secara otomatis dia harus TKU yang menerima kalau dia menggunakan fasilitas ini. Tetapi sekalipun alamatnya berbeda, terus dia juga kawasannya juga memang dapat fasilitas tidak dipungut, tetapi penggunaan fasilitasnya tidak digunakan ya, maka kita bisa gunakan tempat tinggal atau kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang menerima. Jadi ada itu juga hal yang sama, ketika penerimanya udah jelas berbeda, terus tetapi dia itu tidak ada di kawasan yang tidak dipungut ya, tidak ada di kawasan atau tempat yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Maka secara otomatis kalau teman-teman lihat ini sama nih ya, tempat tinggal atau kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang menerima gitu. Jadi teman-teman jangan bingung lagi, tetapi satu-satunya hal yang paling penting adalah kita bisa pastikan bahwa fasilitasnya ini digunakan atau tidak, kemudian dia di kawasan tidak dipungut atau tidak. Oke teman-teman itu aja, semoga video ini berguna buat kita semua, khususnya terkait dalam pembuatan faktur pajak. Jadi kita nggak perlu bingung lagi kapan kita menggunakan alamat, alamatnya adanya di mana, apa yang harus kita cantumkan, itu aja. See you, bye-bye.